Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam pelajaran episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari perjalanan penderitaan bersama Ayub, yang sangat menderita dikelilingi teman-temannya yang tidak bisa menghiburnya. Jadi Ayub sangat marah ketika berbicara dan mengucapkan kata-kata yang sangat keras yang sudah kita ketahui dari pasal 6 di episode yang sebelumnya. Dan hari ini dengan kehendak Tuhan kita akan melanjutkan pembicaraan kita di pasal 6, kemudian pasal 7 dan bagian dari pasal 8. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan yang kami kasihi, Dr. Faiz Fuad, selamat datang. Selamat Dr. datang. Adil Habib, selamat Selamat datang. datang, Saudara Ayah. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Seperti yang biasa kita lakukan setiap hari Senin, kita akan membaca beberapa pesan pemirsa. Senin lalu kami membaca beberapa komentar yang dibagikan lewat Facebook kami, Semua Kitab Suci, tentang pendapat beberapa orang tentang Kitab Ayub. Kami telah membaca beberapa komentar minggu yang lalu, dan kami akan mencoba membaca beberapa dari sekian banyak komentar yang kami terima sebanyak yang kami punya waktu. Tarek Bakit membagikan pendapatnya tentang Kitab Ayub, duka dan kepahitan selama pencobaan, tetapi kegembiraan di akhir perjalanan. John Alquayes berkata mereka semua adalah penghibur yang menyedihkan. Tentu saja yang dia maksud teman-teman Ayub. Hani Ibrahim berkata, diri, keyakinan akan kesempurnaan diri, dan kesabaran. Inilah inti dari Kitab Ayub. Amgad Nasyad berkata percaya pada Tuhan, meski tampaknya seperti musuh. Maksudnya, seolah Tuhan adalah musuh Ayub di dalam kitab ini. Maudi Zenhur berkata, Ayub bertanya dan menjawab. Saya akan menanyai Anda dan mohon memberitahukan kepada saya. Peter Nadi berkata ini tentang kebingungan dalam penderitaan mencoba memahami filosofi rasa sakit. Michelle Mundi berkata kebaikan Ayub dan kesalehan versus kebaikan dan keadilan Tuhan. Michelle Mundi berkata ketika surga terlihat diam di depan jeritan manusia, saat itu suara yang maha tinggi memberikan jawaban terbesar. Dan pelajaran terbesar datang dengan memainkan melodi yang paling indah. Kata-kata yang sangat indah. Terima kasih pemirsa terkasih untuk partisipasi Anda. Dr. Faiz izinkan saya untuk membaca beberapa ayat dari pasal 6 dan kembali untuk bertanya. Pasal 6 dimulai dari ayat 14. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut yang maha kuasa. Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai. Seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap. Yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju, menjadi cair. Yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus, lalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamat-amatinya dan rombongan dari Sheba mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkan aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim? Ajarilah aku maka aku akan diam dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang berpalinglah kepadaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan?
bencana, Ayub menggambarkan teman-temannya dengan kata kasar. Apa yang diharapkan dari mereka yang tidak dapat ia temukan? Mohon jelaskan. Dia melukis gambar puitis yang sangat indah, menuduh teman-temannya yang tidak setia. Di ayat 14, ia berkata, orang yang tertekan yang berada dalam kesengsaraan mengharapkan kebaikan dari teman-temannya. Bahkan jika dia menyerah pada yang maha kuasa, jika kondisi normal dan spiritual. Saya benar-benar buruk dan aku meninggalkan hubunganku dengan Tuhan, aku mengharapkanmu untuk mendukungku. Untuk memulihkanku. Tapi sayangnya engkau tidak melakukan apapun untukku. Aku mengharapkan kalian untuk mendukungku, tapi sayangnya kalian mengecewakanku. Dia menggambarkan mereka seperti sungai kecil. Saudaraku tidak dapat dipercayai seperti sungai, seperti dasar dari sungai yang mengalir lenyap. Yang seharusnya mengeluarkan air, tapi sayangnya aku tidak menemukan air Anak dalamnya. sungai adalah aliran air. Ini seperti aliran air yang airnya terputus. Saya datang dan tidak menemukan air untuk diminum. Seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap seperti kincir air di padang pasir. Yang tidak mengeluarkan air terus berputar tapi tidak mengeluarkan air. Yang keruh karena air beku yang di dalamnya salju menjadi cair. Layaknya kolam yang ketika saya sampai saya menemukan yang beku, tidak berisi air, tapi hanya salju. Jadi ini tidak berguna bagi saya. Atau seperti para musafir dalam karavan padang pasir yang melihat oasis di padang pasir, jadi mereka menuju ke sana berharap untuk menemukan air dan juga tanaman Tapi mereka hijau. tidak menemukan Mereka apapun. menemukan ini adalah fata morgana. Tidak ada sama sekali. Kalian sama seperti itu. Kupikir aku akan menemukan sesuatu yang baik dalam diri kalian, tetapi tidak ada yang baik sama sekali dalam diri kalian. Sebaliknya kalian mengatakan kata-kata kasar kepada saya, ajarilah aku, sehingga aku akan mengerti di mana aku telah berbuat salah. Anda mengatakan kata-kata yang sangat kuat, alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Mengapa kalian menegur saya? Katakan apa yang saya lakukan. Dan inilah mengapa di ayat terakhir 29 dia berkata, berbaliklah janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langit tidak dapat membeda-bedakan bencana? Artinya ujian yang saya jalani tidak ada hubungannya dengan kejahatan. Aku tidak melakukan apapun yang kalian bicarakan. Ujian yang kujalani sekarang tidak ada hubungannya dengan dosa dan kesalahan. Dengan perkataan ataupun perbuatan. Kalian sedang berbicara tentang sesuatu, sementara aku mengharapkan dari kalian hal yang sama sekali berbeda. Tapi sayangnya aku menemukan kalian seperti fata morgana, seperti kincir air yang tidak mengeluarkan air. Sungguh kalian tidak berguna sama sekali. Aku menuduh kalian tidak setia. Dia mengharapkan kelembutan dan kenyamanan dari mereka, tetapi dia menemukan Ya. sebuah pembicaraan yang kasar, meskipun ini adalah pembicaraan yang benar. Saudara Adel, mengapa teman-teman Ayub gagal menghiburnya? Mengapa mereka salah mendiagnosis dan memberikan perlakuan yang salah? Saya pikir karena 3 alasan. Pertama, mereka tidak mengenal Tuhan dalam kebenaran realitasnya. Mereka hanya berfokus pada satu sisi dan mengorbankan sisi lainnya. Mereka pusatkan pada keadilan Allah namun lupa bahwa Tuhan itu penuh kasih. Alasan kedua, mereka tidak benar-benar mengenal Ayub secara nyata. Seperti dikatakan Dr. Fayez, mereka menuduh Ayub memiliki kejahatan tersembunyi dalam hidupnya yang mereka tidak ketahui. Dan kejahatan itu membutuhkan kesengsaraan seperti yang Ayub derita. Alasan ketiga, mereka tidak memahami diri mereka dengan baik. Mereka pikir mereka lebih baik dari Ayub dan itulah mengapa mereka mengatakan kata-kata kejam terhadap Ayub. Dan seperti yang sering Anda katakan saudara Ayat bahwa mereka seperti seorang dokter yang salah diagnosa. Ibaratkan seorang pasien yang berkonsultasi dengan dokter dan didiagnosa penyakit sebut saja nyeri rematik. Padahal sebenarnya dia penderita kanker dan diperlakukan seolah-olah dia benar-benar sakit rematik. Tidak ada kebaikan dari perlakuan yang salah. Mungkin bermanfaat untuk kasus yang lain, namun tidak akan menguntungkan untuk orang yang mereka hadapi. Baik, oke. Perkataan yang sangat indah. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ayub berhenti berbicara dengan Elifas dan dia berbicara langsung kepada Tuhan. Meskipun Ayub menjalani kehidupan yang benar, dia mulai meragukan manfaat hidup dengan cara ini. Dan dengan demikian mendekati bahaya dengan berpikir bahwa Tuhan tidak peduli tentang dia dan bahwa dia tidak adil. Dan Tuhan kemudian menegur Ayub atas sikap ini. Saudara, rasa sakit kita mungkin tidak sama dengan Ayub sebagai akibat dari dosa kita. Tetapi kita harus hati-hati untuk tidak berbuat dosa sebagai akibat dari rasa sakit kita.
Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Mengapa kita mengutuk teman-teman Ayub di sini meskipun mereka tidak memiliki Alkitab untuk memberitahu mereka cara yang tepat untuk menangani orang yang menderita? Mereka tidak memiliki standar Alkitabiah yang dapat mereka gunakan untuk bertindak. Mengapa kita salahkan mereka sementara mereka tidak memiliki informasi tertulis? Tapi kehendak Tuhan telah mencapai mereka melalui transmisi informasi lintas generasi. Setiap kali Tuhan menyatakan kebenaran kepada salah satu leluhur, orang ini harus menyampaikan apa yang dia ketahui tentang Tuhan pada anak-anaknya. Dan itulah alasan mengapa Tuhan biarkan mereka berumur panjang untuk menyampaikan pengetahuan yang diperoleh tentang Tuhan. Saya ingin menjelaskan ini secara sederhana. Ketika Abraham berdosa berkata tentang Sarah bahwa dia adalah saudara perempuannya. Di tanah orang Filistin dalam Kejadian 20, Abimelek mengirim dan mengambilnya. Tapi Tuhan menahannya dari berbuat dosa terhadapnya. Dia berkata, jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Tuhan berkata kepadanya, aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadapku. Jadi Abraham tahu bahwa adalah dosa jika istri seorang menikah dengan pria lain. Dan dia mengatakan ini pada Ishak. Dan Ishak memberitahu Yakub dan Yakub memberitahu Yusuf. Jadi ketika Yusuf datang ke Mesir dan bermasalah dengan istri Potifar, dia berkata kepadanya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Itu karena dia belajar dari ayah dan kakeknya Lewat menurunkan bahwa informasi. tindakan ini salah. Jadi dia menganggapnya sebagai dosa. Jadi Tuhan sedang menyampaikan pengetahuan dengan mewarisi lintas generasi. Kita juga tidak boleh lupa bahwa salah satu alat komunikasi Tuhan dengan manusia pada hari-hari kuno adalah melalui penglihatan dan juga mimpi. Elifas sendiri berbicara dari pengalaman pribadinya tentang penglihatan yang dia lihat dan menyebutkan detail di pasal 4. Jadi ada komunikasi dan mereka tahu prinsip-prinsip Tuhan. Mereka mengetahuinya melalui transmisi lintas generasi dan juga melalui komunikasi yang dapat dilakukan dengan Allah dengan mereka dengan cara yang ajaib, baik melalui penglihatan ataupun melalui mimpi. Kita akan masuk ke pasal 7 dan membaca 5 ayat pertama dan kembali kepada Dr. Fayez untuk memberikan sebuah pertanyaan. Pasal 7 ayat 1-5, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahannya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berenga dan abu menutupi tubuhku. Kulitku menjadi keras, lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ayub menggambarkan kondisi dari tubuhnya Ya, dan penampilannya pada hari-harinya. Mohon komentari hal ini. kita dapat memberikan judul untuk paragraf ini, Ayub mengeluh berhenti berharap karena kondisi kesehatan dan fisiknya yang sangat buruk. Sementara teman-temannya berbicara dengannya tentang topik yang sama sekali berbeda. Dia bilang, aku bahkan tidak seperti orang upahan. Orang yang diupah menantikan hari kerjanya selesai sehingga dia mengambil upahnya dan pulang untuk beristirahat. Tetapi aku bahkan tidak memiliki harapan ini karena hari-hariku sedang berlalu dan aku tidak melihat akhirnya dan tidak ada harapan. Seorang budak yang merindukan naungan, artinya harinya berakhir dan dia pulang untuk tidur. Tapi aku bahkan tidak memiliki harapan ini. Karena hari-hariku adalah malam yang gelap. Ketika malam tiba, saya bahkan tidak tertidur. Jika saya bisa tidur, saya mungkin bangun dengan lega. Insomnia. Saya tidak tidur, karena kondisi kesehatan saya tidak memungkinkan saya untuk tidur. Bila aku pergi tidur, maka pikirku bila aku akan bangun. Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai matahari. Aku mengalami insomnia terus-menerus. Karena kondisi kesehatan saya yang buruk, berenga dan abu menutupi tubuhku. Gumpalan debu berada di tanah liat berlumpur, cacing memenuhi tubuhku. Dan lumpur mengacaukan tubuhku. Ada di dalam tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Kulitku menjadi keras, berarti sudah mengeras dan pecah-pecah. Pecah berarti bernanah. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang mengerikan. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Hari demi hari dan tampaknya tidak memiliki akhir. Hari-hariku berlalu lebih cepat Hari-hariku daripada berlalu torak. lebih cepat Torak penenun daripada yang torak. bergerak ke sana kemari. Dan tidak ada harapan. Hari-hari berlalu dengan cara yang sama. Dan aku tidak punya harapan. Anda berbicara pada saya tentang sesuatu yang sama sekali beda. Anda berbicara pada saya tentang kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Sementara kondisi kesehatan saya membutuhkan seorang yang memberitahu saya tentang dukungan Tuhan kepada saya dalam situasi seperti itu. Anda berbicara tentang hal yang sama sekali berbeda dari apa yang saya alami. Oke. Saudara Adel, dimulai dari ayat 13, Ayub masih berbicara, apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku.
Maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan khayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Dia berbicara kepada Tuhan dengan cara yang penuh dengan tanda tanya dan kata-kata terus terang yang keras melawan Tuhan. Apa yang diharapkan dari Tuhan? Ayub sampai pada kesimpulan bahwa cobaan yang ia lalui melebihi kekuatan yang ia miliki. Sampai-sampai ia berkata dalam ayat 12, "Apakah aku ini laut atau naga?" Maksudnya bahwa ujian ini sangatlah sulit dan cobaan yang sangat dahsyat. Dan bahwa dia tidak lagi mampu menanggung cobaan seperti itu. Jadi dia simpulkan bahwa dia punya dua pilihan yang lebih dekat. Pilihan pertama adalah bahwa dia ingin mati untuk menghilangkan rasa sakit ini. Dan dia berkata dalam ayat 15, "Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku." Jika tidak, pilihan kedua adalah, bahkan jika aku berasumsi begitu, urusan ini adalah karena dosa, meskipun saya tidak yakin dengan ini. Bahkan jika saya berkata kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau ya penjaga manusia? Jadi solusinya bukan di tanganku, Tapi engkau engkau bisa yang memiliki memaafkanku. solusi tersebut. Dia berkata dalam ayat 21, "Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku?" Saya butuh satu dari dua solusi, Engkau entah mati memaafkanku dan atau aku mati. beristirahat atau engkau mengampuni aku dan menyelamatkan aku dari cobaan berat yang aku alami. Benar. Kata-kata yang sangat hebat. Saudara Fayez, pasal 8 mengatakan, maka berbicaralah Bildad orang Suah. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau. Dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Kemudian dia bercerita tentang usia sebelumnya. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang, sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus berbicara kepadamu? Dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak di rawa, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Dan seterusnya. Mohon beritahu kami tentang teman kedua ini, Bildad orang Suah. Bildad orang Suah mengadopsi konsep tradisi dan ucapan para ayah dan membuktikan melalui tradisi dan ucapan para leluhur. Bahwa Ayub pasti telah berdosa dan bahwa anak-anaknya pasti telah berdosa. Dan itulah mengapa Tuhan melenyapkan mereka. Elifas orang Teman membuktikan bahwa Ayub telah melakukan sesuatu yang salah melalui pengalaman pribadinya. Bildad orang Suah tidak mengandalkan pengalaman pribadinya. Dia mencoba untuk menjadi sedikit rendah hati. Lalu apa yang ia andalkan? Dia mengandalkan perkataan orang-orang di zaman kuno. Bertanya-tanya tentang orang-orang zaman dahulu. Dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Apa yang telah disimpulkan oleh para leluhur kuno sejak lama. Membuktikan bahwa tidak ada yang boleh menderita seperti yang kamu derita, oh Ayub. Kecuali dia telah melakukan kejahatan. Mengapa? Karena yang engkau hadapi adalah hasil tindakanmu. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa? Rawa berarti memang rawa. Jadi jika Anda melihat alang-alang dan pandan tumbuh, maka Anda yakin bahwa ada rawa di bawah mereka. Karena alang-alang dan pandan tidak tumbuh kecuali Jangan dalam tumbuh rawa. kecuali di rawa. Jadi selama Anda melihat pandan dan alang-alang, maka pasti ada air di bawahnya. Kami melihat bahwa Tuhan menghukum engkau, maka pasti ada dosa yang tersembunyi. Dan karena pendosa, sementara dia dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik yang andalannya seperti benang laba-laba,
Kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ketika dia berkata kepercayaannya seperti sarang laba-laba, dia mengisyaratkan ke rumah yang tertiup angin, jatuh dan anak-anaknya meninggal. Dia harus jaga perkataannya saat berbicara dengan orang yang begitu menderita. Tapi konsepnya adalah bertanya-tanya tentang orang-orang zaman dahulu dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Ada orang yang dalam menilai sesuatu bersandar pada perkataan para bapa dan tradisi yang diwariskan. Suatu hari Tuhan berkata, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi Baik. adat istiadatmu sendiri. Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi tradisi mengatakan jika Anda akan menghormati ayah atau ibu Anda dengan apa yang Anda berikan ke kuil, maka Anda tidak perlu menghormati ayah atau ibu Anda. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi Bildad orang Suah mengandalkan benda-benda kuno, ucapan dan tradisi leluhur untuk membuktikan bahwa Ayub pasti telah Ia pun berdosa. memberikan obat yang efektif, namun tidak untuk kasus Ayub ini. Ya. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Persekutuan gereja baik bagi saya seperti air untuk ikan. Saat ikan keluar dari air, pasti akan mati. Tentu saja persekutuan gereja adalah salah satu sarana kasih karunia melalui mana kita bisa tumbuh di dalam Tuhan. Ini adalah wadah terbaik untuk melihat Tuhan dan memberinya martabat yang pantas untuknya. Persekutuan adalah tempat di mana firman Tuhan ditafsirkan. Pada saat yang sama Tuhan berbicara secara berbeda kepada setiap orang. Jadi dalam persekutuan kita berbagi ide satu sama lain dan kita mendengar firman Tuhan. Saya sedang dibangun. Ini adalah tempat di mana saya dapat didorong dan dihibur. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ayub. Kita sudah mencapai pasal yang ke-8 dan kita telah mencapai akhir episode. Tetapi saya ingin menyimpulkan bersama manfaat yang kita dapatkan selama studi kita ini, yaitu kitab Ayub pasal 1 sampai 8. Hari ini kita mempelajari pasal 6, 7, dan 8. Apa yang telah kita pelajari? Saya menyukai gagasan bahwa Tuhan suka berkomunikasi dengan manusia. Dia melakukannya dengan cara yang berbeda, dengan orang yang berbeda, pada saat itu melalui penglihatan dan mimpi misalnya, tapi yang penting dia suka menjalin hubungan dengan manusia. Oke, Saya adalah orang yang senang jika saya menghibur orang yang sedang menderita. Agar saya tidak mengulangi kesalahan yang sama dari teman-teman Ayub, saya harus menjaga 3 poin. Pertama, untuk mengetahui realita Tuhan. Mereka berfokus bahwa Tuhan itu benar dan adil, tetapi mereka lupa bahwa Dia penyayang dan juga pengasih. Kedua, untuk mengetahui realita diri saya tidak lebih baik dari orang yang sedang menderita dan saya mungkin berada dalam situasi yang sama. Yang ketiga, untuk mengetahui realita orang yang menderita, karena saya mungkin salah memahami situasinya. Saya harus benar-benar memahami situasinya. baik. Anda tahu Ihab katanya untuk bisa membantu seseorang, kita harus menempatkan diri kita dalam situasi yang sama agar kita bisa mengerti perasaannya. Dan ketika Anda menasihatinya, Anda bisa membayangkan apa yang akan Anda lakukan jika berada dalam situasi yang sama. Saya pikir inilah yang dikatakan tentang Tuhan dalam nubuatan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, bukan lidah guru. Dia menempatkan dirinya dalam situasi kita dan berpengalaman. Jadi ketika dia memberi kita nasihat, dia bersimpati dengan saya dalam sebuah posisi yang sama. Sebab ia sendiri telah menderita karena pencobaan yang sama. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ada lagi? Saya belajar dari Bildad orang Suah ketika dia berkata bahwa kematian anak-anak Ayub adalah sebuah hukuman untuk dosa-dosa mereka, bahwa saya seharusnya tidak menghakimi siapapun yang meninggal karena kecelakaan misalnya. Seolah-olah ini adalah hukuman atas dosa orang yang mati. Dengan cara seperti itu pasti dia telah melakukan sesuatu yang salah. Kita seharusnya tidak mengutuk siapapun dan mengalami sebuah kesulitan. Ya, Benar. kesulitan. Dalam kalimat khusus seperti itu, dalam banyak kata, dosa tidak berkurang. Kita harus mengurangi banyak bicara dan memperbanyak berlutut di hadapan Tuhan. Kata-kata apapun yang kita katakan bisa menyiratkan penghakiman kepada orang lain kalau tidak dikatakan dengan tepat. Saya belajar bahwa dalam pencobaan kita biasanya berpikir mengapa Tuhan melakukan ini kepada saya, mengapa ujian ini berlangsung begitu lama, tapi jika saya tahu bahwa Tuhan ada di pihak saya akan memikirkan keuntungan saya dari semua ini akan membuat saya belajar dengan lebih cepat. Bagus sekali. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati Anda, kami senang bersama Anda. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan Tuhan berkati. memberkati. Pemirsa terkasih, Ayub masih berada dalam rasa sakit dan dokter-dokter yang gagal masih terus memberikan pengobatan yang salah. Mereka salah mendiagnosis masalah yang dihadapinya. Kekurangan Ayub bukanlah apa yang mereka pikirkan. Ayub memiliki kekurangan yang lain.
Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk diobati. Tapi masing-masing temannya menggambarkan kondisi lain dan memberikan perawatan yang berbeda. Pemirsa terkasih, keadaan hati hanya terungkap di hadirat Tuhan. Jika Anda tidak tahu apa yang ada di dalam diri Anda, datanglah ke hadapan Tuhan dan berdoa, singkapkan apa yang ada di dalam diriku. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Jangan percaya pendapat orang tentangmu, tapi percayalah pendapat Allah tentangmu. Katakan pada Tuhan, jika saya salah, tunjukkan kesalahan saya. Mungkin Anda datang ke orang lain dan mereka memberi Anda gambaran tentang kondisi Anda. Mereka juga menawarkan perawatan berbeda yang merugikan Anda. Satu-satunya yang tahu kondisimu, satu-satunya yang akan memberitahu kesalahanmu, dan satu-satunya yang memberikan perawatan yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Datanglah padanya dengan apa adanya. Katakan padanya, ajari aku kebenaran ya Tuhan. Tunjukkan isi hatiku, pikiranku, ungkapkan keadaanku. Ungkapkan semua rahasiaku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. مش هنسى روعة وقفتك لما بإيدك خدتني ولا هنسى لحظة سندتك لما تعبت حملتني مش هنسى روعة وقفتك لما بإيدك خدتني ولا هنسى لحظة سندتك لما تعبت حملتني جيت لي بنعمة رفعتني رغم التجارب والألام لما انحنيت طمنتني ما هو انت ليك آخر كلام جيت لي بنعمة رفعتني رغم التجارب والآلام لما انحنيت طمنتني ما هو انت ليك آخر كلام ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.